Awal mulanya dari adik saya yang ketika sekolah, Heeh. ketika camping, dia mengalami sebuah pengalaman mistis ya. Ketika itu dia, ya mungkin ya, yang depan rumah saya itu sakit hati lah atau merasa iri karena kemajuan seorang. Tapi saya punya vision atau feeling, kok ini orang kayaknya gak suka sama perkembangan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurna rasana ingsun. Teman-teman sandikala dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya masih berada di Villa Hejo Coffee, tempat nongkrong anak muda yang sangat mengasihkan untuk sekedar refreshing dari dunia yang memuakan. Nah, kali ini kita ditemani oleh salah satu narasumber yang akan menceritakan pengalamannya tentang kejadian-kejadian mistis yang katanya beliau sangat-sangat sering mendapat teror dari makhluk astral karena ada tetangganya yang sirik gitu. Jadi untuk lebih jelasnya langsung aja kita wawancarai. Sampurasun Kang Aswa. Sampai Gimana kabarnya? alhamdulillah baik-baik saja. Katanya lagi sibuk-sibuknya ya. Ya lumayan, pekerjaan sekarang lagi padat-padatnya gitu. Gimana dunia fotografi? Alhamdulillah lancar-lancar, Oke. banyak orderan gitu. Coy. Jadi teman-teman yang mau di foto-foto nih, yang mau apa? Pre-wedding. Boleh. Bisa dihubungi Aswa. Nanti IG-nya ada di bawah. Nah, Kang Aswa, kan tadi dengar sempat cerita dikit-dikit. Katanya Akang ini sering bukan akangnya ya, mungkin keluarga katanya sering diteror oleh makhluk-makhluk astral yang disinyalir itu gara-gara ada tetangga yang julid. Ya seperti itu. Apa yang membuat dia julid itu? Kenapa gitu? Oke, kali ini saya akan bercerita tentang keluarga saya. Nah, ini dampaknya ada hubungan dengan saya gitu ya. Awal mulanya dari adik saya yang ketika sekolah, ketika camping, dia mengalami sebuah pengalaman mistis ya. Ketika itu dia, singkat ceritanya, dia itu makan tapi nggak ajak-ajak yang di sana. Terus makan, terus setelah acara itu dia pulang ke itu, ternyata si makhluk itu awal mula membuka portal gaibnya adik saya. Jadi fenomena ini yang membuat adik Kang Aswah tuh terbuka ininya. Iya, kepekaannya ya. malahan mah jadi susah tuh makhluk teh, karena mungkin mereka itu merekam cerita dari adik saya dan ngaku-ngaku gitu kan. Bisa jadi ya. Ya ngaku-ngaku, nempel tuh susah itu. Saya lihat udah ikhtiar kemana-mana susah banget. Ternyata ada teman saya dari kampung sebelah, ya ditarekan kalau bahasa Sunda ya, akhirnya diambillah makhluk itu. Aman, tapi membekas di adik saya, yaitu teh ya Kepekaan yang terbuka. kepekaan itu terbuka. Nah, kesini pengalaman kayaknya makin ekstrim lagi gitu kan. Singkat ceritanya, Berarti yang ngalamin adik kandung Kang Aswah gitu? iya, nanti akan ada hubungannya dengan saya juga. Nah, saya nggak tahu sih dari mana. Mungkin ini feeling saya, atau mungkin bukan feeling lagi ya, karena sudah benar-benar merasakannya. Dan melihat sendiri gitu? Iya. Jadi saya nggak mau bersudon sebetulnya. Tapi kalau sekarang mah ya terpaksa lah saya ceritain, saya sudon aja. Jadi yang depan rumah saya itu pengennya anak gadisnya itu dikenalkan sama saya. Saya ajak lah, ya kenalan, saya ajak main, beli kamera, dia tuh pengen beli kamera. Dan pengennya itu si ibunya itu dengan saya, si ceweknya tuh, anak ceweknya tuh. Saya bukan menampik gitu kan, karena saya memang belum mau dulu tuh. Akhirnya sampai dia dapat jodoh yang gak jadi sama saya, harapannya sama saya. Tapi dia udah nikah? Sekarang dia udah nikah, udah punya anak lagi gitu kan.
makin sini mungkin ya saya bukan uzub, ya alhamdulillah karena ikhtiar saya, karena doa orang tua saya, ya akhirnya saya mendapatkan posisi pekerjaan yang bagus. Nah awal modal itu ya mungkin ya yang depan rumah saya itu sakit hati lah atau merasa iri karena kemajuan seorang. Tapi saya punya vision atau feeling, kok ini orang kayaknya nggak suka sama perkembangan orang lain. Oke. Apalagi dia sedang usaha gitu kan. Kalau orang lain usahanya bagus, dia suka julid. Terus juga suka main-main kayak gitulah. Nah gitu. Dan itu juga bukan ke keluarga Kang Aswah? Iya banyak gitu. Anjir. Saya nggak peduli dia denger cerita ini. Biar dia tahu sadar gitu bahwa kan. memang perilakunya tuh udah kecium sama. Iya itu awal mulanya gitu kan. Oke sih, tapi saya habis pikir, saya kurang gimana ketika anaknya nikah, dia pasang pelaminan di rumah saya. Saya ridho nggak apa-apa gitu kan, karena saya tidak ada kurang hati lah gitunya kepada mereka. Apapun saya bantu, apapun saya bantu gitu kan. Sampai saat ini, makin sini, banyak kejadian yang aneh gitu kan. Awalnya saya nggak sudon. Ya mungkin ini ujian dari Tuhan ya bagi saya dan keluarga saya. Makin sini kok dia itu sering mengusik ketenangan keluarga saya. Bahkan sampai saya nafsu. Saya berani sampai ngontrol ke rumahnya. Oh, tapi itu akan menemukan masalah baru gitu. Karena yang namanya mistis tidak ada polisi gaib gitu kan. Cuman buktinya hanya begitulah, buktinya susah itu bagi orang yang percaya gitu kan. Kalau yang nggak percaya kan susah gitu ya. Ya terlebih kan Kang Aswah punya adik yang punya six sense gitu kan. Iya. Dia yang paling keteror paling. Iya, dia paling keteror karena memang lemah. Kalau saya alhamdulillah gitu kan masih bisa kuat lah. Tapi kan saya merasa khawatir dengan kondisi keluarga saya yang memang tidak tenang gitu kan. Cuma saya berhusnuzon lah, tidak mau bersinggungan dengan seperti itu. Misalkan orang tua saya sakit, adik saya sakit, ya itu mah mungkin karena alami gitu. Makin sini kok ada hal yang berbeda lah. Ganjil gitu ya. Ganjil gitu kan. Ya saya cari ikhtiar. Itu hal-hal ganjilnya kayak apa nih? Kalau boleh tahu. Ya kalau sakit misalkan, sakit yang ya berbeda aja. Seperti adik saya kan kepalanya agak kayak ditusuk-tusuk. Oh gitu. Jarum, terus malahan masa ada sampai keluar silet. Gitu kan. Kalau dimanifestasikan gitu kan, sampai keluar silet. Terus ya seling bermimpi-mimpi yang hal aneh-aneh gitu kan, tapi suka kejadian itu. Makin sini mungkin udah terlatih adik saya ya. Muncullah sesosok. Nah, sosok ini yang memang yang katanya menjaga. Jadi mungkin beberapa ribu tahun yang lalu dia mencari garis keturunannya. Nemu ke adik saya. Saat adik saya bekerja pun masih tetap tuh pengalaman mistisnya ada terus gitu kan. Sampai dia juga pada orang yang bohong tahu, karena makin sini sering kerasukan, potongannya makin kebuka gitu ta. Cuman saya punya feeling, karena saya main di feeling dulu kalau sekarang ya. Kayaknya ini anak berpotensi gitu kan. Pada hal yang seperti itu, tapi saya juga ada merasa khawatir gitu kan. Mungkin badannya belum. Akhirnya saya mencari teman yang bisa gitu kan. Ya praktisi lah anggapnya. Praktisi. Nah saya ketemu dengan namanya Ki Erlangga. Dia yang selama ini membantu saya sampai saya ya akhirnya membuka portal saya juga gitu kan. Belajar juga gitu kan, tapi belum full karena penglihatan saya masih di vision, bukan tidak langsung seperti ini. Nah dia membantu saya alhamdulillah sekali ya, dengan potongan dari Allah SWT, atas izinnya juga mungkin kebuka. Nah saya penasaran apakah iya betul gitu kan, apakah ini dari perasaan saya aja ini vision doang. Ya ternyata makin sini terbukalah takdir. Ternyata si orang ini sudah 6 tahun mengerjain keluarga saya. 6 tahun?
6 tahun ini. Jadi pengennya keluarga saya itu ya kalau nggak habis duitnya Hancur aja. hancur. Cuman kemarin adik saya mimpi harusnya saatnya dibalikin nama. Jadi nggak usah ada tega-tega lagi karena dia kepada kita, kepada saya tidak mikir tega-tega lagi. Malahan mah kalau disebut mah saya itu hidup susah. Iya, meskipun nggak bisa. Gitu. Geus kagok lah kapalang. Iya, nah seperti itu. Ya, saya sering konsultasi dengan Ki Erlangga ini, ya mungkin sabar. Kalau misalkan ada hal-hal kecil, cobalah kamu bisa menyelesaikannya. Akhirnya saya diberi aurat, tawasul, diberikan ilmunya. Iya, pembukaan mata gaib seperti itu. Ya alhamdulillah, sedikit saya mengasah kemampuan saya kepada adik saya. Bahan saya dengan adik saya itu sekarang udah duet lah gitu, sudah couple gitu dalam masalah ini. Yes. Gitu. Sampai ngobatin orang juga. Ya sedikit lah. Sedikit ya? Ya sedikit bisa lah. Kalau kan atas izin Allah ya. Nah ini yang ajaibnya adik saya nih. Adik saya nih. Ketika potongnya benar-benar kebuka, auranya besar. Saya pernah dibawa ke sekolah yang memang angker. Saya diamin karena nggak tahu adik saya cuma pingin aja gitu, pengen ke sekolah dong. Saya diam sendiri aja, pek gitu kan, juga aja saya sendiri. Dia mau terputus sekolah sendirian. Anjir, malam-malam. Habis dari Ki Erlangga, malam-malam dia, oh kok adik saya berani banget gitu kan. Habis itu udah cerita, di sini ada ini, di sini ada ini. Nah dilu dengan Ki gitu, jadi berani dia itu kan, aneh gitu kan. Akhirnya saya juga kadang merasa khawatir. Takutnya ada orang yang menguji, gitu kan. Makanya sama Ki Erlangga untuk sementara ditutup dulu lah. Tapi walaupun begitu, tetap si orang ini nih ya, sampai sekarang juga masih ada rasa iri. Sampai sekarang adik saya menikah, punya anak, dia tidak suka dengan pencapaian dari keluarga saya, apalagi melihat saya, melihat adik saya. Ya kalau bahasa nama gede milik lah. Ya siapa yang mau gitu kan, kita mah cuma ikhtiar kita doang aja. Iya, semaksimal mungkin kan, kita juga pengen merubah nasib sanggunan apa baik. Iya, bahan pernah suatu kejadian nih, adik saya itu merasa ininya kok rasa perih gitu kan, perih di daerah dada, sampai nangis gitu kan. Ada apa? Saya coba netralisir yang namanya seorang kakak gitu kan. Yang mana tega? Iya, terus sangat sayang sama adiknya. Jadi ketika saya mau netralisir itu merasa canggung gitu karena kehalang sama rasa sayang gitu kan. Jadi akhirnya maksimal. Iya nggak maksimal. Akhirnya kata Erlangga udah aja pakai sama saya netralisir dari jarak jauh. Dan akhirnya itu yang mencengangkan. Dari Ki Erlangga itu bejil silet, keluar silet dari mulutnya. Saya godeg gitu lah. Heran mas, heran sekali. Kok ini orang gini banget? Ternyata emang iya yang dirasakan sama desa itu di sini ada semacam pisau kecil. Ketika dimanifestasikan sama Ki Erlangga itu keluar silet. Nah, makin sini saya makin geram gitu kan. Kesel ya, coba saya ikhtiar tawasul yang dikasih oleh Ki Erlangga. Tawasul. Nah, kemarin nih yang ajaib nih, ada lagi kejadian. Ketika umur bayi 1 bulan, umur 1 bulan itu adik saya tuh gak keluar air susunya. Katanya di sini ada sakit, ada semacam apa yang menghalangi. Sebelumnya dia mimpi, jadi ada sesuatu yang aneh masuk ke rumah, pengennya itu gak ada air susu supaya nggak bisa nyusuin anaknya. Saya juga habis mandi gitu kan, kata suaminya adik saya, ini kenapa gitu kan. Terus saya coba saya masukkan lah si makhluknya, masukin ke adik saya. Dimedimisasi. Kebetulan juga saya dikasih pusaka. Nah ini jadi senjata saya gitu kan. Begitu itu saya nyadar saya bukan saya gitu kan. Kok saya semakin emosi. Saya kasihkan kujangnya di sini, kata yang menyembeli, lalu ngaku lah si makhluk itu. Ya alamnya, setakutnya itu fitnah. Yang ngakunya ya memang betul.
di sininya dihalangin ternyata dia buka terus. Saya acam lagi harus dibuka sampai bersih. Ada semacam inilah batu apa gitu, kalau saya lihat dari penerawan gaib ya semacam apa batu hitam gitu yang menghalangi di sini. Saya ancam tuh makhluknya, kalau kamu nggak bersih, nggak dinetralisir, sekarang ini juga saya akan tega-tega bunuh kamu. Tapi pada akhirnya saya tawarin, kamu mau di sini atau mau Islam? Saya tawarin lah, ternyata dia mau. Dan saya juga punya teman gaib. Oke, teman astral juga. Ya teman asal. Dulunya makhluk ini yang ngerjain nih. Oh, dia ngerjain kok jadi teman? Iya. Kenapa? Karena dia nggak berhasil. Pengennya kok gak itu saya tuh mati semua. Oh. Ternyata kok nggak berhasil. Ya saya pendekatan secara apa ya? Yang penting saya ajak dialog dulu makhluk ini. Kenapa? Lu nggak bisa ngerjain keluarga saya, tapi lu masih tetap di perintah. Lu maunya apa? Sebetulnya kata makhluk itu ya, katanya ya saya udah capek, sudah nggak mau sama tuannya, bahkan ingin tobat. Kalau kamu mau tobat, coba bilang syahadat. Saya syahadatin dia. Alhamdulillah, dan di sini juga saya mendapatkan hikmah ya. Ternyata kalau memang jin, sosok jin yang memang butuh taubat, imannya bisa melebihi manusia. Bahkan sekarang saya lihat si teman saya itu pakaiannya udah berubah. Kalau digambarkan sosok dia itu seperti Gunurwo, jagung bada gitu, tapi ininya coklat gitu ta. Nah sekarang pakaiannya udah berubah, udah pakai kayak baju muslim lah gitu ya. Dia belajar itunya jauh. Jauh dari bangsa mereka juga. Iya, dari bangsa mereka. Berarti katanya di kerajaan Seribu Masjid ngakunya gitu. Berarti benar ya? Kan ada juga beberapa pengalaman dari narasumber saya yang bercerita bahwa astral ini yang ditugaskan untuk membinasakan orang misal. Ketika dia gagal dalam bertugas, ketika pulang lagi dia akan dapat hukuman dari ownernya atau apa ya. Jadi ketika misalkan katanya ada satu praktisi yang melakukan kontrak dengan, bukan praktisi, dukun lah, yang melakukan kontrak menggadaikan jiwanya pada setan, maka dia harus mau tidak mau itu per tahun katanya harus memberikan persembahan atau tumbal, katanya gitu Kang Aswa. Dan yang bekerja itu bukan si ownernya ini, bukan si penguasanya, bukan, tapi anak buahnya ini yang disuruh untuk mengganggu dan lain sebagainya. Ketika gagal biasanya dia akan dapat hukuman dari ini ya, panglimanya lah katakanlah gitu. Makanya banyak juga kasusnya yang sama seperti Kang Aswa, si astralnya ini yang tadinya mau pulang gak bisa, alhasil malah jadi pendamping gitu, kayak apa ya, ngehodamin bahasa kitanya. Ngeri ya, ngeri banget ya. Tapi sekarang saya merasa kalau ada makhluk-makhluk seperti itu, saya merasa punya tugas untuk mengislamkan bangsa-bangsa astral gitu kan. Tapi saya juga tidak memaksa. Kalau bisa diajak kerjasama, dia ingin diislamkan, ya saya syahadatin. Tapi saya cuma memberikan petunjuk saja. Kalau mau belajar kayak gitu, ini teman saya ada ikut yang bangsa astral juga gitu. Tapi masih sampai saat ini si orang itu masih penasaran sama keluarga saya. Bukannya pernah ada satu waktu dia datang ke rumah minta maaf sampai nangis-nangis katanya, dan mengakui semua kesalahannya. Inginnya seperti itu, kayaknya dia masih gengsi. Cuman yang anehnya gini ya, kenapa saya bersuruh dengan dia, dengan si orang ini? Aneh kan? Dia tuh kan awalnya di rumahnya dekat depan rumah saya. Sekarang pindah ke daerah sana ya, lebih ke jauh barat, lagi. ya, daerah barat gitu kan. Mungkin dia 50 meter lah jaraknya. Kok anehnya orang ini jauh-jauh datang ke depan rumah saya cuma sekedar menyapu.